Shalom ibu-ibu semuanya. Shalom. Haleluya. Sukacita perlindungan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Saatnya kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Bapa yang selalu mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Inilah kami para wanita-wanita yang Engkau cintai Tuhan. Haleluya Tuhan. Biar kami tetap terus memperbaharui manusia batinia kami dari hari ke hari. Agar kami boleh menjadi wanita-wanita yang semakin bijak. Wanita-wanita yang memperkenankan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu Tuhan sekarang ini dalam hidup kami. Roh Kudus Engkau ambil alih seluruh ibadah kami saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekali lagi kita katakan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
janji-Mu yang menghidupkan kami Tuhan. Biar kami tetap terus bertekun di dalam pertandingan kami sampai mencapai garis akhir kami Tuhan. Kami tetap memelihara iman Bapa. Dan inilah pengharapan kami di dalam-Mu Tuhan. Janji-Mu dalam hidup kami. Kami mendapatkan mahkota kekal, mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang hidup di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hosana, hosana bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang mengasihi Tuhan, berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Amin. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Haleluya. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. Amin. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu mati bagiku, hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Semuanya menjadi baru Sekarang ku Tuhan. bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau yang menjagai setiap langkah hidup kami. Melangkah di jalan-Mu sampai ku terima mahkota kehidupanku. La 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 mahkota kehidupanku. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, biarlah kami semakin dekat dan semakin erat dengan-Mu Bapa. Agar kami semakin peka roh kami Tuhan, untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi nama-Nya.
tiba saatnya, hari terakhir. Banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Tiba saatnya, hari terakhir. Banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat dan mengusir Biarlah Engkau setan, mendapati Tuhan setiap kami mengadakan adalah orang-orang yang melakukan akan kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Akan tiba saat terakhir, di mana orang-orang banyak akan berseru nama-Mu Tuhan. Biarlah pada kesempatan sore hari ini, Engkau mengizinkan kami masih bisa berseru kepada nama-Mu. Kami tahu itu adalah anugerah-Mu Tuhan. Sekalipun dalam berseru nama Tuhan, Engkau masih menyaring. Apakah seruan itu berkenan kepada Tuhan? Apakah yang kami lakukan di atas muka bumi ini sudah sesuai dengan kehendak-Mu? Sebab hanya orang yang melakukan kehendak Tuhan, itu saja yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena itu dalam kesempatan ini, biarlah Engkau mengajari kami apa yang harus kami kerjakan, supaya jangan kami pada saat tiba harinya, kami sudah bersusah-susah menjalani kehidupan di atas muka bumi. Kami sudah percaya nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang pernah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan buat saat ini, berfirman-Lah, supaya jangan dengan nama ini kami pergunakan secara sia-sia saja. Karena itu kalau masih kami diberi kesempatan untuk ibadah ini berlangsung, sekalipun saat ini hanya melalui online. Tapi biarlah keseriusan kami untuk menangkap isi hati Tuhan itu benar-benar ada di dalam hati kami. Sehingga
Tuhan, Engkau disenangkan dengan ibadah yang sederhana ini. Tapi Engkau ada di tengah-tengah kami. Kau hanya pinjam mulut hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati-Mu. Berkati ibadah ini, terutama dengan pengurapan-Mu sendiri ada pada hamba-Mu, sampai kepada setiap telinga-telinga yang mendengar di rumah mereka masing-masing. Bekerjalah Roh Kudus, kami perlu Engkau. Karena tanpa Roh Kudus kami belum bisa menangkap isi hati-Mu dengan benar. Karena manusia daging ini selalu mau berbantah-bantah dengan kemauan Roh-Mu. Tuhan, ajari kami mengerti apa yang Tuhan lakukan saat ini. Kami mau menyimak baik-baik, mau memperhatikan bagaimana cara kami mendengar firman dan melakukannya. Biarlah Engkau ajari kami sehingga kami boleh menjadi wanita-wanita bijaksana yang punya dampak Tuhan, baik di dalam keluarga kami, di dalam teman-teman kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam gereja, di dalam pelayanan kami, dimanapun kami berada, kami boleh mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Dan jika masih ada roh yang lain mengganggu jalan pemberitaan firman ini, kami tolak, hancurkan semua dalam nama Yesus. Biarlah firman-Mu yang kami dengar ini benar-benar berasal dari pribadi-Mu sendiri, bukan dari kemauan hamba-Mu. Berkati semuanya, dan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom, Ibu sekalian yang ada di rumah. Kami tahu saat-saat ini sungguh-sungguh kami berjuang untuk terus berada di dalam kehendak-Nya. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Apa yang akan Tuhan ajarkan, saya hanya menuruti apa yang Tuhan mau. Kita buka di dalam 1 Timotius. 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius 6 ayat yang ke-2b. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jadi saya dari tempat ini, saya hanya ingin mengajarkan apa yang Tuhan inginkan dan nasihatkan kepada kita semuanya. Karena itu jangan ada di antara kita yang tidak membuka hati kita, karena apa yang saya ajarkan, apa yang saya katakan ini semua ada di dalam isi Alkitab. Di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-6. Ini yang harus diajarkan supaya kita sebagai umat Tuhan mengerti nilai-nilai dari ibadah itu. Mengapa kami harus ibadah? Jadi ini di sini saya hanya mengajarkan saja di dalam ayat yang ke-6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dalam terjemahan lain, adapun ibadah itu sungguhlah besar labanya jikalau disertai dengan hati yang senang. Jadi kita seringkali kalau kita melakukan transaksi gitu ya, jual beli, mau untung atau mau rugi? Semua pasti mau untung. Kita beribadah juga sebenarnya mau apa keuntungan dari ibadah, sehingga kita berani meninggalkan rumah, meninggalkan suami, anak-anak, pekerjaan semua untuk beribadah kepada Tuhan di Petra Women, atau ibadah raya, ibadah doa dan sebagainya. Tentu kita mau mendapatkan satu berkat yang Tuhan beri. Dan itu harus dilakukan dengan hati yang senang. Jadi kalau hatinya sudah mendua asal beribadah, sudah jelas sampai di gereja dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Kemudian coba kita baca lagi 1 Timotius 4 ayat 11. 1 Timotius 4 ayat 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jadi selalu dikatakan beritakan dan ajarkan. Kenapa firman Tuhan ini harus diberitakan dengan
benar dan diajarkan. Ayat 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan dengan setengah hati, kita tidak akan menerima apa-apa. Sehingga kita masih pikir-pikir, ya atau tidak, oh itu untuk si A, itu untuk si B. Tidak pernah kita merasakan bahwa perkataan itu untuk saya. Jadi sebenarnya ibadah itu kita harus tujukan untuk keperluan kita. Karena tadi dikatakan bahwa ibadah itu sungguh besar labanya jikalau disertai dengan hati yang senang. Sebab itu iblis selalu mengganggu kalau kita mau beribadah, banyak halangan. Antara lain kekacauan, anak-anak ribut, apa saja bisa timbul kesalahpahaman. Sehingga sampai di gereja rasanya sudah tidak mood lagi untuk beribadah. Ya, karena sudah sampai di gereja harus, tapi dalam hatinya tidak merasa senang. Apa buktinya? Tidak sejahtera. Jadi apa-apa yang tidak mendatangkan damai sejahtera itu bukan dari Roh Kudus. Sebab itu kalau kita mau ibadah tanpa hati tidak sejahtera, ayo periksa dengan cepat supaya kita tahu apa yang harus kita robah, yang harus diperbaiki supaya ibadah nanti kita mendapatkan keuntungan, diberkati, bukan sekedar ibadah begitu saja. Nah, di dalam atas dasar ini ya, bahwa perkataan ini benar soal ibadah itu juga adalah kehendak Allah. Coba di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-7 bagian B. Di situ dikatakan, latihlah dirimu beribadah. Jadi harus dilatih, bukan dibiar-biarkan. Kalau kita lihat ya, olahragawan yang punya cita-cita untuk memenangkan olimpiade, kita bicara olimpiade yang barusan. Walaupun ada pandemi, ada corona ini, COVID-19, mereka latihan atau tidak? Pasti latihan, karena punya sasaran. Dan latihannya apakah sebentar? Pasti berjam-jam. Kenapa mesti dilatih? Supaya otot-ototnya berfungsi. Kalau tidak, dia akan kalah. Pelari misalnya, wah dah lari 1 minggu saja sudah sakit semua, bukan badannya kalau mau mulai lagi. Apalagi renang dan sebagainya yang memerlukan otot-otot dilatih. Nah, waktu berlatih pun masih ada pelatihnya. Ayo, kalau pelatih bilang itu harus diperbaiki, harus begini, harus nurut atau tidak? Pasti harus menurut. Kalau tidak, ya apa gunanya ada pelatih? Latihan sendiri saja. Bahkan seringkali juga pelatih itu harus memberikan bimbingan, dorongan, semangat, kadang-kadang teguran. Dan kalau tegur misalnya, ayo ulang lagi, bisa jengkel atau tidak? Kadang-kadang dari hati kecilnya, waduh kenapa sih? Saya sudah capek ini. Tapi tetap menurut atau tidak? Harus menurut kalau mau menang. Lihat, nanti kalau sudah menang bagaimana? Punya semangat lagi bukan? Untuk terus, saya mau kejar lagi. Nah, untuk mengejar itu apakah tidak mengorbankan waktu? Mengorbankan bukan? Kalau kita tanya itu orang-orang yang berlatih mengorbankan apa saja. Bahkan yang baru menikah pun harus dikorbankan. Pernikahannya bukan pernikahannya yang dikorbankan, tapi waktu-waktunya dia tidak bisa. Tetapi pulang membawa kemenangan. Sehingga di sini kita lihat ya, di dalam itu baru mendapatkan hadiah jasmani saja. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ini, ibadah itu berguna dalam segala hal. Kalau olahraga berguna ya begitu saja. Setelah tua bagaimana? Tidak terpakai lagi bukan? Ada masa-masa jayanya, ada masa-masa sudah tidak terpakai. Bahkan banyak yang juga meninggal walaupun sudah
fit. Ada saja caranya meninggal, yang kena kecelakaan, ada yang menderita penyakit dan sebagainya. Tapi di sini ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji. Kalau tadi kita menang dalam pertandingan, janjinya cuma hadiah besar dan bisa habis juga. Tapi di sini kalau kita ibadah dengan benar, dengan hati yang antusias tadi, mengandung janji baik untuk hidup ini ya yang sekarang, maupun untuk hidup yang akan datang. Berarti sampai kepada kekekalan hidup yang akan datang. Itu sudah harus ditata melalui ibadah ini loh. Jadi kita tidak main-main untuk asal ibadah begitu saja. Kemudian coba di sinilah dia 1 Timotius 6 ayat yang ke 11. Mana ini? 11 ayat 6 ayat 11. Tapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Jauhi yang tidak perlu-perlu. Kejarlah keadilan, ibadah. Ini seringkali dilupakan orang. Untuk tidak ibadah itu dikejar, tapi masa bodoh. Karena ada halangan. Halangan tidak membuat kita harus berhenti ibadah. Selagi masih ada kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan ya sudah. Tapi kalau kesempatan dibuka, sebab itu di sini dibilang, hai manusia Allah. Kita manusia siapa? Kalau cuma manusia untuk saat ini, kita bukan manusia Allah. Manusia biasa, mati habis perkara. Tapi kalau manusia Allah, tidak. Kita punya pengharapan, masa depan yang penuh harapan. Menjadi keluarga Allah, kekal selamanya. Sebab itu di sini dibilang, kejarlah ibadah. Kemudian saya berhenti dulu sampai dikejarlah ibadah tadi ya. Nah, kemudian ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Jadi kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, tahu jam-jam ibadah, iman yang benar, pasti dia akan beribadah. Kita lihat saja sepupu kita, dimanapun dia penjaga toko ya, dia tutup dulu. Waktunya dia beribadah. Dia tidak pernah kenal kompromi. Oh, ini hari saya Tidak, dia sudah tahu waktu-waktunya. Jadi tidak ada yang bisa mengatakan, wah saya tidak beribadah karena ini, karena itu. Tidak. Masing-masing. Ada juga yang sembrono juga. Pegawai toko ya sudah, tidak beribadah, tidak apa-apa. Ada juga bukan? Jadi di sini kita lihat, untuk ibadah ini harus memasuki pertandingan. Kalau mau menang, iman yang benar, dan rebutlah itu hidup yang kekal. Berarti nanti orang menyebut Tuhan, Tuhan, tapi tidak masuk. Berarti dia merebutnya tidak sampai finish. Sayang bukan? Selama berpuluh-puluh tahun kita menjadi anak Tuhan, dijagai oleh Tuhan, terima berkat Tuhan, terima kasih setia Tuhan. Tetapi pada akhirnya hanya karena soal ini saja pertandingan kita tidak sampai merebut hidup yang kekal. Karena belum selesai. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Nah, di sini kita kembali lagi ya. Sebab kita tahu di dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, sekarang firman Allah melewat Paulus ini ya, tidak sampai di situ.
1 Timotius 4 tadi ya, ayat berapa? 12 bagian B. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam satu, perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi kekristenan kita itu harus berdampak dalam kesucianmu, dalam kemurnian hatimu. Mengapa? Karena tadi itu 1 Timotius 6 ayat 12b, untuk itu kita dipanggil. Nah sekarang pernikahan juga kita sudah mengikrarkan. Saya menikah, ada yang diberkati di gereja, ada yang tidak. Tetapi sudah berkomitmen bukan akan menjalankan semua apa yang sudah dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan dibacakan mungkin Efesus pasal 5. Wah, itu semua ya mantuk-mantuk saja. Tetapi nanti prakteknya bagaimana? Bisa kandas atau tidak? Bisa. Karena dia tidak menjaga. Pertandingannya itu tidak sampai merebut golnya sampai garis akhir, finish. Karena tidak menjaga apa tadi itu tadi. Tidak jadi teladan di dalam perkataannya, di dalam kelakuannya, di dalam kasihnya, dalam kesetiaannya, dalam kesuciannya. Semua sudah dilanggar sendiri. 2 Korintus pasal 6. Nah, ini bagi rambu-rambu yang harus diperhatikan oleh orang muda. 2 Korintus 6 ayat 14, 17, 18. Coba kita lihat sedikit. Ini bagi anak-anak muda, terutama cewek-cewek ya. Jangan sampai begitu saja mencari pasangan di sembarang tempat. Misalnya cari pacar di diskotik, di rumah bernyanyi, di tempat apa itu? Nge-gym, apa itu? Apa istilahnya? Wah, senam. Di tempat belajar berenang yang pakaian-pakaian ketat semuanya. Di situ tempatnya roh kenajisan banyak. Jadi kalau kita tidak hati-hati ikuti rambu-rambu yang Tuhan inginkan. Coba kita lihat sedikit. 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Jangan. Jadi sudah ada garis larangannya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan. Kebenaran, makanya kalau orang muda dari muda menjaga jalannya yang bersih dari salah. Jikalau hidupnya dipatutkan dengan firman Tuhan. Maka nanti dia akan mencari pasangan juga menurut apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam dirinya. Tidak mungkin dia akan risih kalau dia bergaul dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Oh bisa nanti saya bawa ke gereja. Iya dibawa ke gereja awalnya. Tapi pertengahannya, ruhnya bukan dibawa lagi ke gereja. Tapi dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Dan sebagainya. Jadi di sini kita sudah diajar sebenarnya. Soal ibadah itu penting sekali. Bagaimana caranya kita mau mempertahankan iman kita. Kalau ibadah saja kita sudah amburadul. Ini bagi yang sudah percaya. Apalagi mau memenangkan orang yang tidak percaya. Yang masih memberontak, durhaka kan namanya ada pemberontakan terhadap kehendak Allah. Tidak mungkin kita bisa bersatu. Kemudian di sini lagi ya. Termasuk jangan bilang cuma anak muda saja. Pernikahan muda juga kita harus hati-hati. Kalau tidak kita mempertahankan ibadah dengan sembarangan, maka tidak mungkin kita bisa bertahan. Karena dua karakter akan disatukan. Karakter kita sendiri saja masih banyak perlu dibenahi, perlu dibersihkan. Terlebih mau menolong keluarga, anak-anak dan semuanya.
Sebab di dalam Amsal 20, coba kita lihat. Amsal 20 ayat 7. Amsal 20 ayat yang ke-7. Sebenarnya firman Tuhan kalau kita ikuti, kita akan menghasilkan anak-anak yang berbahagia. 20 ayat 7. Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Sebab itu dalam pengembalaan ini kita harus minta sama Tuhan. Supaya dalam pengembalaan ini kita benar-benar bersih, bukan sudah hebat. Tapi membersihkan diri hidup sesuai dengan apa yang firman Allah ajarkan. Nah, kalau kita sudah diajarkan, ayo kita patuhi. Sebab itu ada ketentuannya juga. Coba kita lihat di dalam Pengkhotbah. Itu harus dipatuhi, Pengkhotbah pasal 8. Supaya keturunan generasi kita seterusnya itu menjadi generasi yang bersih, berbahagia juga. Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 2. Patuhilah perintah raja demi sumpahmu kepada Allah. Nah, di sini loh tadi. Jadi di sini kita harus betul-betul mematuhi apa yang kita sudah komitmenkan pada saat kita percaya kepada Tuhan. Kita komitmen juga pada saat kita menikah. Di sini dikatakan lagi, janganlah tergesa-gesa pergi dari hadapannya. Janganlah bertahan dalam perkara yang jahat. Semua jangan. Menurut kita benar, tapi di pemandangan Tuhan jahat. Tadi orang sudah mengusir setan, tapi jahat kalau tidak melakukan kehendak Tuhan. Tuhan juga tidak suka. Jadi di sini sudah ada perintah-perintahnya dalam pernikahan, dalam ibadah, semua ditata oleh Tuhan. Supaya kita menjadi orang yang berbahagia. Ini tadi ya, karena ia berbuat apa yang dikehendakinya ini. Karena titah raja berkuasa, siapakah yang akan mengatakan kepadanya, apakah yang baginda buat? Nah, sekarang raja di atas segala raja, kita sudah enggak memperhatikan ibadah. Terlebih pernikahan itu juga ibadah. Hanya kepada suami. Sehingga kalau kita ibadah kita kepada Tuhan betul, maka di rumah kita akan menjalankan apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Supaya nanti pada saatnya terakhir, masa yang sulit, kita berseru Tuhan, Tuhan, kita sudah melakukan kehendak-Nya. Maka adalah tempat kita di sana. Karena di dalam mana itu ya, Lukas pasal 8, saya lompat-lompat saja. Ayat 21, Yesus berkata, ini kepada, saya tujukan saja kepada kita para wanita. Supaya setiap orang yang mendengar ajaran Allah dan melakukannya, aku anggap seperti ibu dan saudara-saudariku. Berarti tergolong keluarga Allah. Sebab itu dari mana kita bisa mengerti hal ini? Lukas pasal yang ke-8 ayat 18. Dalam terjemahan yang lain, oleh karena itu perhatikanlah cara kalian mendengarkan ajaran-ajaranku. Dan tadi ajarkan, beritahukan semuanya. Nah, sekarang kalau kita sudah diajar tapi tidak diperhatikan pakai hati, sia-sia atau tidak? Sia-sia. Tetap kita tidak melakukan kehendak Allah, tidak ada tempat di dalam kerajaan sorga. Kemudian di sini belum selesai tadi. Oleh karena itu perhatikanlah cara kalian mendengar ajaran-ajaranku. Karena bagi setiap orang yang menerima ajaranku, ajaran apa? Ajaran firman, dengan cara yang benar. Ini loh, termasuk melakukan cara ibadah yang benar. Allah akan menambahkan kemampuan kepadanya supaya lebih mengerti. Makin hari kita makin ngerti, oh gitu ya, oh Tuhan terima kasih. Saya sudah khotbahkan, bukan celikkan mataku. Supaya kita bisa memandang keajaiban dari Taurat Tuhan.
Itu kata Mazmur Daud. Jadi di sini dikatakan lagi, tetapi bagi setiap orang yang tidak menerima ajaranku, ini biar firman Tuhan mau bunyi apa, kalau aku mau begini, mau apa? Ya enggak mau apa-apa. Tapi Alkitab berkata begini, bagi setiap orang loh, kita tidak bisa bergantung. Ya suami saya enggak mau pergi gereja, ya saudara berusaha minta kerinduannya. Kalau saudara merindu, pasti saudara diloloskan oleh Tuhan dengan cara yang baik. Tapi bagi setiap orang yang tidak menerima ajaranku, nih nasihat firman yang bisa kita baca juga atau sudah kita dengar, biarpun dia pikir dia mengerti sedikit, Allah akan mengambil kemampuan untuk mengerti dari dia. Tambah diambil. Siapa yang punya ditambah. Kalau kita punya kehausan lebih, dia tambah. Supaya kita lebih lagi, lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Kalau kita nyanyi, lebih dekat padamu, itulah mohonanku. Tiap hari sertamu, oh Tuhan, tolong padaku. Pertolongannya mau, tapi kedekatannya tiada. Suka-sukaku, adilkah kita? Padahal saya sudah bacakan, bukan? Pada saat kamu berseru memanggil aku hadir di sini. Itu bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan benar. Kita balik lagi tadi ya, belum selesai. Nah, saya kembali lagi tadi itu. Tidak cukup kita tadi hanya beribadah, tapi harus memberi dampak. Itulah menjadi teladan bagi orang di sekitar kita. Betapa senangnya ikut Yesus. Kalau kita nyanyi tuh, betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Oh, enak nyanyinya. Tapi bagaimana senangnya saja mau diambil, ibadahnya tidak. Bagaimana caranya kita mau menyenangkan hatinya Tuhan? Sedangkan di dalam ibadah itu kita, ya saya kan bisa dengar firman Tuhan dari YouTube, begitu banyaknya. Lah kalau tidak hati-hati malah saudara tambah tersesat kemana-mana. Karena ibadah ini adalah ketentuan yang Tuhan suruh. Kalau Tuhan tidak suruh, saya nggak perlu menganjurkan juga. Tapi saya tidak akan pernah memaksa. Sebab lakukan segala sesuatu dengan sukarela. Itu Tuhan berkenan. Seperti tadi pelatih toh, bisa menjengkelkan, tetapi kalau sudah mencapai kemenangannya, kira-kira siapa? Makanya pelatih juga diberi penghargaan oleh pemerintah, karena dia juga berhasil melatihnya. Saya lanjut ya sekarang. Menjadi teladan itu dalam soal apa? Kita kembali lagi tadi 1 Timotius, kita buka lagi 1 Timotius tadi ya. Karena semua dituliskan di sini, saya tinggal membaca saja supaya saudara tidak merasa bahwa saya menafsirkannya. 1 Timotius pasal yang ke-6 tadi, ayat yang ke-11. Ini tadi ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah. Kemudian ini harus berdampak yang dikejar, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Adakah pada kita para istri, ibu, wanita yang dicintai oleh Tuhan? Kita harus punya ini dampak. Nah, sekarang kenapa ini harus menjadi dampak dan harus dikejar loh?
Kalau belum memiliki berarti harus mengejar, bukan? Sampai ketemu. Kenapa? Karena coba kita lihat, supaya kita mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga yang kita bangun. Karena rumah tangga yang kita bangun itu ada patronnya juga. Coba kita baca Amsal 31. Amsal 31 ayat yang ke-28 dan 29. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Kalau suami saja bisa memuji, terlebih itu Tuhan. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. 30b. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini loh, istri yang takut sama Tuhan. Dia kejar tadi ya, ibadah. Dengan dampaknya tadi harus ada apa tadi? Kesetiaan. Apa tadi saja? Kesetiaan, kasih, kesabaran, kelemah lembutan. Jadi kalau kita mengejar-ngejar ibadah tapi ini tidak ada, kita juga tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Karena tidak memenuhi kriterianya. Mungkin cantik, menawan, tapi tidak bisa menjadi daya tarik itu saja untuk supaya rumah tangga tampaknya bahagia. Tetapi tidak. Ini perhiasan yang dicari oleh Tuhan supaya ada di dalam setiap wanita. Apakah dia anak, apakah dia ibu, apa dia istri, apa dia anak Tuhan, pelayan, semua kita harus punya. Kenapa? Karena ini sudah menjadi ukuran Tuhan bagi seorang wanita. Sekarang kita lihat dalam soal kesetiaan, lolos atau tidak ada buktinya. Kita lihat di dalam Amsal 31. Amsal 31 tadi ayat 15. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Nah, kalau ini tidak ada kesetiaan, mau bangun jam berapa, suka-sukaku. Ini patut kita belajar. Kalau memang itu tugasnya, kita lakukan dengan setia, bukan dengan bersungut-sungut. Saya sudah capek, saya sudah ini, nanti mideh tawar-menawar. Ya bisa, tetapi kalau mau memenuhi kriterianya, istri yang takut akan Tuhan, yang mendapat pujian dari Tuhan, yang membuat keluarga itu bahagia, harus punya dampak seperti ini. Nah, ini mesti ada latihannya, tidak bisa satu kali kita lolos. Tapi ini lolosnya itu begini, gitu loh. Sekarang lagi ayat 27. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Berarti ini tidak penidur kelas berat. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, berarti dia berjaga-jaga, bukan cemburu. Beda ya, mengawasi itu lain dengan cemburu. Mengawasi, dia ingin rumah tangganya itu dalam keadaan damai sejahtera. Bahagia kan berarti ada ketenangan, ada kebahagiaan, ada sukacita, ada damai sejahtera. Tapi intinya harus ada kebenaran. Kalau tidak ada kebenaran yang mengubah hidup kita, tidak. Itu hanya sementara. Menurut pikiran kita bisa semua, saya handle kok semua, dari apa saja, semua saya sudah lakukan. Tapi kalau kebenaran diri sendiri bisa luntur. Luntur, tidak ditanggung. Jadi sekarang ini kita lanjut lagi. Yang kedua tadi, dalam soal kasih.
Kalau mau lolos, Amsal 31 ayat yang ke-12. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi jahat tidak dibalas dengan jahat. Kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Bisa dengan kasih manusia kita? Tidak akan bisa. Harus ada kasih Tuhan. Tanpa kasih Tuhan tidak mungkin bisa. Nah kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan tapi tidak mencintai firman-Nya, firman-Nya bilang ayo beribadah, diajak. Bagaimana? Dan orang yang mengasihi firman Tuhan tidak ada batu sandungan. COVID-19 tidak akan menyandung kita untuk tidak beribadah. Apapun. Jadi ini fakta yang harus diajarkan, harus diberitahukan. Supaya kalau Anda mau menurut, puji Tuhan. Kalau tidak, salam itu kembali. Kemudian yang ketiga, dalam soal kesabaran, lolosnya di mana? Amsal 31 ayat 13. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Dia tidak, siapa mau bantu? Kalau tidak, saya tidak usah. Disabari orang tidak mengerti. Gitu kan? Saya sudah sabar, saya tunggu, tapi tidak ada perubahan. Tapi ini tidak. Dia terus cari dengan bagaimana supaya keluarganya itu terayomi. Kemudian tidak di situ saja, ayat 16. Bisa dibaca semuanya, tapi saya cuplik saja. Kalau tidak waktu saya nanti habis. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Jadi dia beli ladang juga enggak ribut-ribut. Kasih dulu uangnya, atau dia caranya misalnya mau punya uang. Pak, uangku sudah habis. Padahal masih ada. Dia mau beli perhiasan, ini contohnya misalnya. Tapi supaya kalau enggak, saya enggak dikasih uangnya, saya enggak bisa beli yang saya mau. Ya. Tapi kalau kita punya roh kesabaran, tunggu. Kalau sudah jatuh temponya, pasti Anda dikabulkan. Apa yang Anda inginkan. Asal yang benar. Kalau tidak benar buat apa semuanya. Tidak akan menjamin kita masuk dalam kerajaan Allah. Jangan gara-gara mau beli sesuatu. Kita geger-geger dulu sampai bombek-bombek. Merajuk-merajuk. Tidak perlu. Kemudian dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Jadi kalau perlu ya cari bagaimana caranya ya supaya saya bisa membantu ekonomi keluarga. Tapi yang baik, tidak sembarangan menipu sana nipu sini, tidak boleh gitu. Kemudian kita lanjut lagi ya. Sekarang dalam soal apa lagi? 19 dan 20 belum. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Berarti ini bukan tangan saja, jari-jarinya. Jadi semuanya aktif. Jadi kesabaran itu memerlukan perhatian yang sepenuh. Kalau hati kita sudah separuh, sudah saya mau kerja ini enggak, ini saya mau makan dulu, ini nanti mau selesai enggak selesai. Tapi kalau dia punya roh kesabaran, dia sabar. Itu perlu didulukan. Oke, saya taruh dulu kepentinganku. Itu latihan. Tidak bisa begitu saja. Kemudian di dalam ayat yang ke-20, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Berarti kalau
pasangan kita atau anak atau siapa saja yang tertindas oleh dosa, oleh pelanggaran, ada tekanan itu, bukan? Jadi tawanan musuh. Kita harus apa tadi? Memberikan tangannya, berarti menolong. Mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Nah, kalau rohaninya masih miskin, jangan kita seperti dengan perkataan kita, tidak. Tapi ulurkan tangannya untuk mendoakan, untuk memberi. Bagaimana caranya untuk dengan hikmat Allah menolong anak-anak kita, bukan main apa saja. Dan di televisi ada ya, mau mencari pesugihan, anaknya dicungkil matanya, ada yang dikasih masuk air garam sampai mati, yang dicungkil matanya sedang diperbaiki itu matanya. Nah, ini roh-roh jahat sudah melanda di mana-mana. Kita mau bilang apa? Yang dulu ibu itu sayang anak, tapi kenapa ibu gara-gara uang saja dimintakan seperti itu, percaya hal-hal yang aneh tetapi nyata. Nah ini loh tadi, kalau kita tidak betul-betul dalam ibadah yang sungguh, bisa terjebak di sini atau tidak. Karena itu musuh kita bukan manusia darah daging, tapi roh jahat ini tadi. Begitu pikiran kita sudah melenceng, roh yang lain mengganggu, nah, terjadilah hal-hal seperti ini. Sebab itu di sini kita melihat lagi yang keempat ya, kelemah lembutan. Kelemah lembutannya di mana? Amsal 31 ayat yang ke-26. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini loh, kita minta sama Tuhan, Tuhan jadikan saya wanita yang punya karakter lemah lembut. Bagaimana caranya? Undang Roh Kudus tiap hari, hidup di dalam doa, karib dengan Tuhan. Pengurapan itu melenyapkan semuanya, dan itu digambarkan seperti burung merpati yang lembut. Jadi kalau kita betul-betul hidupnya kita menuruti yang Tuhan ingin ya, patokannya firman ini. Kan pengajaran lemah lembut ada di lidahnya. Berarti lidahnya ini sudah terlatih. Pengajaran lemah lembut. Berarti kalau kemana saja dia ajarkan orang juga dengan lemah lembut. Tidak, wah begini. Siapa kau, siapa saya. Walaupun mungkin tidak tangannya di pinggang. Kalau anak ngajari anak kecil lucu ya. Tangan di pinggang, apa itu lagu-lagunya anak bayi-bayi itu. Tapi kalau kita sudah menjadi ibu rumah tangga, tangan di pinggang, jadi itu lain lagi. Ini diperiksa semua oleh Tuhan. Kenapa kita harus lolos di sini? Matius 10 ayat 16, saya sudah pernah berikan itu. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu pribadi ya, kamu cerdik seperti ular. Bukan jadilah ular. Beda loh. Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tapi bukan jadilah seperti ular. Karena apa? Ular itu lidahnya bercabang. Itu cirinya ular. Sedangkan coba kita baca dulu 1 Timotius, kita buka 1 Timotius 3 ayat 8. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat. Kalau perempuan apa namanya? Diakonia. Jangan bercabang lidah. Mungkin Anda, saya kan bukan diakonia. Ya, saya ibu rumah tangga, juga perempuan. Jangan bercabang lidah. Kalau mau jadi ibu terhormat, istri terhormat. Karena bahaya sekali. Di rumah I love you, tapi di belakangnya I love you.
Karena ke tetangga, kemana saja kita seakan-akan mau membenarkan diri kita kasih pojok suami kita. Apa untungnya? Tidak ada. Karena Tuhan bilang jangan. Kalau saudara mendapat suami itu, ya doakan. Itu tanggung jawab kita karena pilihan saudara. Makanya kalau pilih jangan pilih sembarangan. Yang masih muda, yang sudah terlanjur memilih, berdoa saja supaya doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Sebab tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Jadi di sini kita sudah diajari sebenarnya dari mana semua yang harus kita kerjakan. Tadi 1 Timotius 3 ayat yang ke-9. Ini loh, kalau mau pilih itu sebetulnya melainkan orang yang memelihara rahasia iman di dalam hati nurani yang suci. Jadi di sini harus cari orang yang punya ketulusan hati tadi. Karena kenapa? Hati nurani yang suci itu artinya kebenaran di dalam batin. Di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-8, Tuhan berkenan kebenaran di dalam batin, bukan kebenaran sebelah luar. Yang tampaknya benar sudah oke semua, tapi batinnya belum, tidak. Jadi kalau mau pilih pasangan untuk anak-anak kita atau untuk cucu kita, kita harus bantu di dalam doa. Sebab kalau doa saudara nyampe, itu bisa diputus sama Tuhan. Betul? Tidak jadi. Saya banyak mengalami hal ini dengan cucu-cucu saya. Bahkan yang satu yang di Jakarta, dia bilang begini sama saya, karena dia berkali-kali di sini kalau saya kasih nasihat dia tidak dengar, ya saya doakan. Menurut dia itu baik, begini begitu. Sampai di Jakarta saya tanya, kamu sudah ada lagi pacarnya? Karena di sini sudah beberapa kali, tetapi tidak nyambung. Dia bilang begini sama saya. Ya sebenarnya saya cari, tapi tidak dapat. Sudah Mide, sekarang saya nggak usah cari lagi. Ya, berarti dia fokus sekolah bukan? Dan kalau Tuhan izinkan tahun depan dia selesai. Jadi itulah tadi cara-cara yang kita tidak bisa lakukan dengan perkataan, lakukan dengan doa yang sungguh. Karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah dari mana kita mau melatihan kalau beribadah saja kita tidak? Kita minta tolong Tuhan, kamu saya panggil untuk beribadah, kamu tidak mau datang. Sekarang kamu perlu, kamu datang sama saya. Orang tua saja seringkali kita bilang begitu kan sama anak-anak, kalau butuh kamu cari mama. Kalau tidak butuh kamu dipanggil pura-pura tidak dengar. Kan gitu. Tapi kenyataannya anak Tuhan yang seperti ini juga kita bisa melihat apa bedanya. Sedangkan kita tahu ya bahwa ada janji Tuhan di dalam Mazmur 52. Coba. Mazmur 52. Mazmur 52 ayat yang ke-10. Tetapi aku ini, nah ini loh tadi, kalau aku ya kita seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Jadi jangan kita mau hijau tapi tidak suka di dalam rumah Tuhan. Sedangkan Daud bilang lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi selama corona ini kalau ada pesta keluarga ada di situ. Pesta teman ulang tahun ada di situ. Tapi di ibadah, nanti Mide, saya kan bisa juga lewat online. Macam-macam omongnya. Tapi di sini loh, aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya
selamanya. Kasih setianya tidak dipercayai. Coba kita sebagai anak Tuhan etis atau tidak? Kalau kita bilang apa? Anak yang putho gitu ya. Anak yang itu wah dia nurut. Dia omongi gini. Dia omongi itu. Ini anak yang tidak ada syukur-syukurnya. Padahal ada janji Tuhan. Tapi ini bisakah lepas dari Mazmur 1? Coba kita lihat Mazmur 1. Jadi semua ini akan berjalan kalau kita ada di dalam kehendaknya Tuhan. Mazmur 1 ayat yang ketiga. Ayat 2 dulu. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tidak layu, biar ada corona, enggak layu, enggak loyo, enggak lemes. Tapi maju terus untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, sekarang yang berikutnya saya mau sampai kepada bagaimana supaya kita jadi wanita yang bijaksana itu. 1 Timotius, kita kembali. Saya senang belajar dari Timotius ini, surat ini ya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Itu di dalam terjemahan yang lain itu perikopnya tertulis manfaatkanlah kecakapanmu. Dalam Amsal 31 ayat 10 kan, istri yang cakap bijaksana lebih berharga daripada permata. Jadi ayo kita manfaatkan sekarang menghadapi ini. Bagaimana cara mau supaya semua orang seisi rumah kita itu bisa menghargai soal ibadah ini. Manfaatkan sekarang. Apa cirinya? Sekarang cirinya dulu. Apa cirinya istri yang cakap di pemandangan Tuhan, yang taat pada perintahnya? Itu ya. Apa? Coba 1. Dalam terjemahan yang lain, saya mau cepat saja. Di dalam situ ada, tapi lain bunyinya, jadi saya ambil dari terjemahan yang lain. Pergunakanlah dengan sungguh kecakapan yang diberikan Allah kepadamu melalui nabi-nabinya. Itu firman Allah yang kita dengar. Ketika para penatua jemaat, itu hamba Tuhan yang bertugas menumpangkan tangan di atas kepalamu. Nah ini pada saat ini saya bicara dulu pada saat kita masuk dalam pernikahan. Kan sudah dengar istri begini begitu. Istri yang bijak itu harusnya begini dan begitu, sudah diajari semuanya. Tapi sekarang banyak anak muda sekarang, orang muda ya, berlaku sembarangan. Ini saya perlu kasih tekanan di sini lebih dulu. Supaya tidak sembarangan ketika masuk di dalam nikah. Yang penting bisa diberkati di gereja. Mau nipu, mau enggak. Ingat, tetap berkatnya tidak akan sama. Walaupun ditumpangkan tangan pendeta besar sekalipun, tetap tidak akan sama. Karena ini pernah kejadian. Satu waktu ada hamba Tuhan yang ingin menikahkan anaknya yang memang sudah jatuh. Kemudian dia minta tolong kepada Bapak Gembala untuk memberkatinya. Dia hargai begitu untuk memberkati. Ya, ditolong. Tapi cara berkatnya kan kita tahu bagaimana Bapak Gembala punya cara. Karena menolong orang yang minta ditolong. Tapi ternyata biar diberkati oleh pendeta Paulus pada akhirnya juga bercerai. Bisa mengerti. Karena
tidak memperhatikan bagaimana prosedur pernikahan sembrono gitu. Jadi ini peringatan seperti ini sebenarnya ini harus kita tahu kenapa harusnya ini tidak boleh dilanggar. Kejadian 2. Coba kita pergi ke Kejadian 2. Kejadian 2 itu di dalam ayat yang ke-15 ya, itu soal bagaimana Tuhan menjadikan manusia. 15 ya. 15 sampai dengan yang ke-25. Saya mau baca saja 21 dan 22. Lalu Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnya lah seorang manusia perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Berarti kalau jodoh dari Tuhan itu bagaimana? Jodoh dari Tuhan itu harus bisa menjaga kekudusan. Ini kalau mau tahu yang sudah menikah, yang sudah salah-salah ya minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau Anda punya anak-anak atau siapa saja, doakan, dan ini patron. Makanya dengan apa orang muda menjaga kelakuannya bersih daripada salah? Jikalau dipatutkan dengan firman. Nah ini firman berbunyi bahwa dibangunnyalah perempuan lalu dibawa. Berarti itu kan dijodohkan Tuhan. Jadi kalau mau cari pasangan harus tanya kepada Tuhan yang betul-betul. Dan jaga ini. Sebab kemudian dikatakan lagi di sini ya. Lalu, nah ini ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan. Sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi sekarang Tuhan sendiri memberkati, bukan dia bawa datang. Jadi pendeta itu hanya alat. Tapi pendeta bisa salah. Walaupun ditumpangkan tangan, tapi berkat tidak nyampe, beda. Tapi kalau itu betul-betul dilakukan dengan benar menurut kehendak Allah, berkat itu turut Tuhan yang memberkati. Dan dikatakan lagi di sini baru ada pengakuan. Ini tulangku, ini milikku. Jadi belum apa-apa, jangan ini belum miliknya, sudah kejadian. Nah, baru kemudian di sini lagi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Barulah Anda mau melakukan hubungan suami istri dengan tidak tertuduh, dengan bebas. Dan berkat itu pasti turun. Saya tidak berkata bahwa kalau Tuhan memberkati tidak ada masalah. Ada masalah. Tetapi Tuhan akan intervensi. Karena dia punyanya Tuhan, dua-dua. Pasangan yang seimbang. Bukan satu penduraka, satu Tuhan. Hidup benar, tidak bisa. Dua-dua, sebab itu dua orang sehati boleh minta apa saja. Jadi yang belum sehati, ayo diselaraskan dengan tuntunan firman Tuhan. Kalau tidak, berkatnya pasti akan berbeda. Jadi di sini kita melihat bahwa kenyataannya firman Tuhan itu, tapi seringkali kan kita mau seperti sembarangan. Tapi tidak boleh. Karena kalau sembarangan ya nanti toh sudah menikah ya memang mesti begitu. Memang pertengkaran itu kembangnya. Gitu ya. Kembangnya pernikahan. Itu apakah mesti begitu? Tapi memang ada lagu bilang tidak pernah Tuhan janji hidup tanpa berduri,
lautan tenang. Tapi aku berjanji, Tuhan yang atur langkahku. Ya, lagu begitu ya. Saudara nanti nyanyi sendiri. Dia pegang tanganku, ku bersyukur. Tuhan selalu peliharaku. Wah, haleluya, Tuhan puaskan jiwaku. Wah, puas. Untuk pengiringannya kepada Tuhan, puas. Membangun keluarga juga bahagia. Sekalipun banyak tantangannya. Kenapa saya bisa bilang, buat saya, pernikahan saya terima kasih Tuhan. Walaupun banyak masalah yang harus kita lewati. Tetapi ada penyertaan Tuhan tadi itu. Sehingga kita tetap sampai hari ini menghijau. Ada di dalam rumah Tuhan. Karena Tuhan yang menolong kita selalu. Jadi di sini coba kita baca lagi Yakobus 1. Kita sudah selesai tadi ya, supaya pernikahan itu sekarang harus menurut prosedurnya. Jadi kalau ingin tadi orang benar itu kalau bersih kelakuannya tadi ya, berbahagialah keturunannya. Sebab itu apa yang belum bersih di dalam cara ibadah kita kepada Tuhan, kita minta sekarang, Tuhan bersihkan saya, tolong saya, perbaiki saya, supaya saya kebahagiaan saya bisa sampai nanti masuk di dalam menjadi keluarga Allah. Ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor, yang tidak berkenan tadi, jangan diterus-teruskan, dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau jiwa kita saja tidak diselamatkan, lebih-lebih kita mau menyelamatkan jiwa seisi rumah tangga kita. Bisa atau tidak? Belum tentu. Tetapi kalau kita sudah buang cara hidup yang salah, Tuhan tidak mau mengungkit kalau kita betul-betul bertobat. Tapi teguran Tuhan, hajaran Tuhan itu pasti ada. Relakan hatimu dan bertobatlah. Itu kata Wahyu pasal 3. Jadi di sini tidak bisa kita mau bertahan terus di dalam ibadah yang salah, yang tidak ada. Yang tadi disuruh mengejar, bukan? Terus kita mau santai, berarti kita berhenti di tengah jalan. Terus mau sampai garis akhir, mengakhiri pertandingan dengan baik. Tidak bisa. Jadi kalau firman itu kita terima dan itu tertanam, maka kita bisa meresponi itu dengan benar. Itu yang pertama tadi ya. Jadi kita harus tahu, kemudian tadi saya belum selesai. Ayat 22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Bukan menipu orang lain siapa-siapa. Kemudian ayat 25. Tapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Sebenarnya Tuhan mau bebaskan kita dari kesalahan-kesalahan. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kita bahagia, keluarga kita bahagia, keluarga gereja Petra semua berbahagia karena ada Tuhan menjaga kita. Sekarang yang kedua, tadi ya, yang pertama tadi pergunakan dengan sungguh kecakapan yang kita diberikan oleh Tuhan. Kedua, lakukanlah tugasmu dengan sepenuh hati. Tentu supaya berdampak positif. Tugas apa saja? Tugas sebagai ibu, sebagai istri, apa kewajiban kita, apa tugas kita, anak, semua anak Tuhan, hamba Tuhan, termasuk saya, semua harus melakukan tugasmu dengan sepenuh hati. Berarti harus tetap ada kasih mula-mula.
Kalau tidak, makanya coba lihat. Kalau orang permulaan percaya kepada Tuhan, kita lihat ya di YouTube orang-orang yang sudah terima Tuhan, banyaknya itu. Dia rela apa saja, berani bayar harganya. Bagaimana dengan kita yang sudah mengecap kasih dan kebaikan Tuhan? Jangan sampai ukuran itu menjadi ukuran yang buat kita. Karena dengan ukuran kita akan diukur kembali. Kalau ukuran kita kepada Tuhan, ibadah kita cuma seperti itu, ya Tuhan nanti memberi ukuran seperti itu. Padahal di sini lakukanlah tugas-tugasmu dengan sepenuh hati jikalau mau berdampak positif. Nah, sebagai wanita, Lukas 8 ayat 16. Jangan pelita kita ditaruh di bawah gantang atau tempat tidur. Ia menempatkannya di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Di situ kita lihat ya, bagaimana cara kita mau berdampak itu. Tergantung kita. Pelita hidup kita mau ditaruh di mana? Mau terus bersembunyi? Ya itu tadi, tidak bisa keluar cahaya Kristus, tidak bisa. Jadi pengajaran yang kita terima itu menjadi mubasir, nggak bisa memberkati banyak orang. Itu anak Tuhan di rumah kok, nggak ibadah. Jadi kita harus lihat hari-hari ini memang hari-hari yang menentukan siapa yang meneliti hukum yang sempurna. Teliti apa yang Tuhan minta. Jangan kita meneliti salahnya orang, meneliti kekurangannya gereja. Pengembalaan ini begini, pengembalaan sehingga lari-lari. Kemudian yang ketiga, berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan. Ini tadi ya, jadi ada 5 hal. Yang ketiga ini, berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan. Di dalam Filipi 4 ayat 8, pikirkan apa? Yang baik, yang sedap didengar, yang suci, yang mulia. Itu saja pikirkan. Jangan pikirannya, kalau saya ibadah, wah nanti pulang mamaku kena corona, begini begitu, sudah tua, begini dan begitu. Itu pikirannya siapa? Tidak memikirkan yang positifnya. Kalau aku beribadah, seisi rumahku dijaga oleh Tuhan. Kan begitu harusnya. Masa orang beribadah, pulang-pulang kita dapat celaka. Ini kalau kita betul-betul sungguh-sungguh. Kalau Tuhan izinkan ada ajaran yang lain, saya tidak tahu. Karena anak yang dicinta juga diajar. Kemudian ayat yang ke-7. Nah, apa kalau sudah begitu? Kalau kita pikirannya yang baik, hasilnya apa? Coba kita baca. Mana tadi? Filipi pasal yang ke-4, ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mantap kita. Di dalam menjalankan kehendak Tuhan itu tidak setengah-setengah. Lakukan dengan sepenuh hati. Sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal. Makanya ini tadi, jangan kita pakai pikiran sendiri. Kalau tadi kan tidak boleh. Berhati-hatilah dalam segala sesuatu yang kau lakukan dan pikirkan. Nah ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kolose pasal yang ke-3. Kolose pasal 3. Di sebelahnya ya. Kolose pasal yang ke-3. Ayat yang ke-15. Hendaklah
damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jangan kita diperintah oleh yang tidak benar-benar. Corona yang memerintah kita. Tidak. Harusnya hendaklah. Berarti perintah loh ini. Damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Terutama kalau kita sebagai istri. Kita dipanggil dalam jatuh di keluarga si A misalnya. Mari kita menjaga. Biarlah damai sejahtera Kristus itu selalu memerintah. Sehingga dalam menghadapi persoalan apapun, tetap damai sejahtera Allah yang melampaui akal kita, itu yang akan kita ikuti. Bukan apa akal-akal kita sendiri yang jalan, tidak. Jadi di sini dan ada ucapan syukur. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa beribadah, saya masih diberikan kesempatan. Itu kalau saya. Apapun yang sedang terjadi, jangan Tuhan kalau boleh, Engkau segalanya. Tanpa Engkau saya juga tidak bisa menjadi orang yang seperti sekarang. Karena itu semua hasil dari ibadah ketekunan kita. Mencari kehendak Allah. Supaya kita bukan cuma menjadi keluarga yang bahagia di bumi saja, tapi sampai pertandingan iman kita itu merebut hidup kekal menjadi keluarga Allah yang diberkati oleh Tuhan. Kemudian yang keempat, tetaplah mengabdi kepada kebenaran. Ini kata firman loh ya, terjemahan yang lain. Tetaplah mengabdi kepada kebenaran. Berarti tetaplah berusaha melakukan kehendaknya. Seperti yang dia inginkan. Nah, bagaimana orang yang mengabdi kepada kebenaran? Tentu Tuhan akan membela orang yang mengabdi kepada negara, ya toh. Ada apa-apanya dibelai semua. Yang kelima, maka Allah akan memberkati dan memakai engkau untuk menolong orang lain. Itu kata firman Tuhan. Maka Allah akan memberkati dan memakai engkau untuk menolong orang lain. Khususnya seisi rumah kita sendiri diselamatkan. Bahkan ada janji Tuhan yang akan kita alami seperti yang tertulis dalam Mazmur 37. Ayat 23 sampai 26. Saya bacakan yang ayat 26-nya. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Jadi bukan meminjam, apalagi tanpa ada usaha untuk mengembalikan. Karena tidak ditagih, saya anggap saya sudah dibebaskan. Enak amat. Karena ini janji Tuhan, berkat. Jadi saya mau, karena itu tadi ya, dahulu aku muda, tidak pernah melihat anak cucunya minta-minta, apalagi pinjam-pinjam. Jadi justru tiap hari, ini yang kalau kita menjadi wanita yang diberkati karena kita ada pengabdian kepada kebenaran yang betul. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, jadi bisa menolong orang lain. Dan anak cucunya menjadi berkat. Itu kata firman Tuhan. Jadi di sini kalau kita mau menjadi berkat ini, pakai kesempatan kita menjadi wanita yang diberi kecakapan oleh Tuhan untuk sebagai penolong. Ini istimewa sebenarnya, bukan? Penolong itu lebih hebat dari yang ditolong. Tapi penolong yang bagaimana? Penolong yang punya 5 kriteria ini tadi. Jadi ini buat saya hari ini hari yang terlalu indah untuk saya bisa menyampaikan. Kalau mau contoh, saya mau kasih contoh, masih ada waktu saya. Berarti Yosua 1. Coba kita lihat dengan cepat. Yosua pasal 1. Ayat 1. Bagaimana itu?
Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Jadi hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini. Nah, jadi kita harus sebelum manusia daging kita mati, harus ada pengabdian kepada kebenaran tadi. Kalau tidak, kan Alkitab bilang matikan hawa nafsu dalam diri. Jadi gambaran Musa itu, kedagingan itu mati. Tapi nanti hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah. Sekarang seberangi apa dulu? Sungai Yordan. Sungai Yordan, sungai apa? Sungai kematian. Orang mengabdi itu tidak mudah, harus mematikan banyak karakter yang bisa membentuk kita. Kita mau begini, tidak bisa, mau begitu, itu. Tapi kalau pengabdian, iya kita lihat orang di Jogja ke Solo ya, abdi dalam itu bagaimana? Tidak melihat bayarannya, tidak ada. Tapi sampai tua-tua. Itu baru mengabdi sama manusia loh. Tapi kalau kita mengabdi kepada kebenaran, itu luar biasa atau tidak? Karena akulah jalan kebenaran dan hidup. Siapa tidak melalui aku tidak sampai kepada Bapa. Walaupun kita sudah berseru Tuhan, Tuhan. Tapi tidak melakukan kehendaknya. Tapi bagaimana dengan Yosua ini? Sekarang kita pergi ke Ulangan. Ulangan 34. Ya, 9 saja. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lihat ya, impartasinya dari tangannya Musa kepada abdi Yosua tadi itu besar nilainya atau tidak? Sebab nanti orang Israel itu akan menurut apa yang diperintahkan oleh Yosua, seperti mereka menurut apa yang diperintahkan oleh Musa. Tapi harus bersiap dulu menjalani sungai Yordan tadi itu. Nah, begitulah kalau kita mau caranya untuk mau dipakai oleh Tuhan sampai kepada apa yang Tuhan inginkan. Ikuti cara firman Tuhan ini tadi. Kemudian Yosua 1 ayat 5 tadi. Seorang pun, lihat ini ya, kalau di tangannya Tuhan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Terlebih cuma corona saja. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dahsyat atau tidak? Mungkin kita bisa kena corona, tapi bisa sembuh. Hampir semua orang pernah kena, tapi sembuh seperti flu saja. Tapi jangan kita ketakutannya sampai ini tadi. Seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Mau musuh apa saja, makanya hanya corona saja menghalangi kita ibadah yang benar tadi itu kepada Tuhan. Semoga ini bisa diteruskan di teman-teman Anda yang masih ketakutan semuanya. Sebenarnya tidak ada gunanya kita berlaku seperti itu. Kalau kita mau mencapai apa yang Tuhan inginkan, memakai hidup kita menjadi berdampak dimanapun kita berada. Ayo kita sama-sama bangkit berdiri. Tiba saatnya hari terakhir, banyak orang kan berseru kepada Yesus. Mereka bernubuat
dan mengusir setan, mengadakan mujizat demi namanya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, yang kan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukannya orang yang berseru Tuhan, Tuhan, melainkan yang menurut kehendaknya. Sekarang pertanyaannya, Yang berseru bagaimana Tuhan, Tuhan, dengan hidup kita yang sebagai anak Tuhan, ke dalam yang setiap hari kita berseru surga? kepada Yesus? Bukannya orang Tapi apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi keinginan hatinya? melainkan yang menurut Sedangkan kita tahu yang diakui oleh Tuhan adalah orang yang melakukan kehendaknya. orang yang berseru Tuhan, Tuhan, Biarlah Roh Kudus akan membantu, yang kan masuk memberikan pengertian kepada kita, kerajaan surga. supaya firman Tuhan yang kita sudah dengarkan Bukannya orang yang mendapat tempat di hati kita semuanya. Tuhan, Karena tidak akan lama lagi melainkan firman Tuhan itu akan segera digenapi. Sempurna dan segera, kata firman Tuhan. bukannya orang yang berseru Biarlah kita berdoa Tuhan, Tuhan, supaya pengikutan kita kepada yang kan Tuhan masuk bukan semakin hari semakin jauh dari kehendaknya. bukannya orang yang Tapi biarlah semakin hari Tuhan, kita bergaul karib dengan Dia, melainkan sehingga kita selalu mengerti apa yang menjadi keinginan hatinya tanpa ada paksaan lagi, tapi dengan kerelaan, karena kasih itu tidak terpaksa. Kita minta kepada Tuhan, kembalikan Tuhan kasih mula-mulaku kerajaan surga. pada saat kita berjumpa dengan Tuhan. Bukannya orang Semua waktu kita bisa berikan kepadanya. Tuhan, Tuhan, Bagaimana dengan hari-hari ini? melainkan yang menurut Kalau boleh, kita minta kekuatan dari Roh Kudus supaya kita bisa menuruti kehendak. Biar pertanyaan ini Tuhan mengikuti kami. Apakah kami sudah melakukan semua yang Tuhan kehendaki? Hidayahku sih. Iku yanai orabata. Ini ku yanai odayati. Indayo
kami Tuhan. Ajari kami untuk terus mengabdi kepada kebenaran. Ajari kami mengerti rencana-Mu yang indah untuk memproses hidup ini. Apa yang kami kejar sekarang Tuhan. Periksalah, selidiki hati kami saat ini. Apakah benar nama-Mu masih terukir di hati kami? Pada saat kami dalam keadaan baik, mungkin kami bisa memuliakan Tuhan dengan segala perkara yang kami bisa lakukan untuk Tuhan. Tapi di masa yang sulit ini, Tuhan bertanya, adakah Engkau mengasihi aku? Biarlah pertanyaan ini kami sendiri yang bisa menjawabnya. Dan biarlah penyertaan Tuhan untuk membukakan mata hati kami, Tuhan. Engkau tahu kerinduan kami untuk tetap berada di dalam kehendak-Mu. Mampukan kami, Tuhan, melampaui semua sarana-sarana sungai Yordan yang masih harus kami bersiap-siap untuk harus menjalani, Tuhan, apa yang Kau inginkan, janji-Mu yang seperti dialami oleh Yosua. Itu akan berlaku bagi kami juga. Karena Tuhannya Yosua sama dengan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah apa yang dialami oleh Yosua menjadi pengalaman kami, terutama bagi ibu-ibu yang mungkin tidak kelihatan, berada di rumah kami masing-masing, punya keluarga. Engkau tahu segala keperluan kami untuk menjaga keluarga kami masing-masing supaya tetap dalam kebahagiaan seperti yang Engkau mau. Biarlah Tuhan kami boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh Yosua terhadap Musa. Biarlah itu boleh kami lakukan juga terhadap Engkau Tuhan. Walaupun melalui penggembalaan ini hanya sarana saja supaya menguji bagaimana apa janjinya Tuhan itu benar-benar berlaku. Kalau kami mengabdi kepada kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, maka janji Tuhan bahwa menghadapi tidak ada orang yang bisa bertahan untuk menghadapi hidup ini, apapun yang sedang terjadi seumur hidup kami, karena ada Tuhan yang menjaga. Kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Yang itu berlaku untuk seterusnya dan selamanya. Asal kami didapati sebagai anak Tuhan yang menghijau di dalam rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu buat kami semuanya. Biarlah ini memacu semangat kami untuk terus menjalankan firman-Mu, kehendak-Mu, tanpa berbantah-bantah dengan daging kami sendiri. Karena kami harus mematikan segala yang bukan kehendak-Mu, supaya roh kami tetap menyala-nyala untuk terus mengikuti apa yang menjadi keinginan hati-Mu. Sampai Tuhan, kami tidak tahu pandemi ini sampai kapan, tetapi tetap kasih Tuhan, setia Tuhan terus berlaku menjaga kami, sehingga biarlah damai sejahtera Allah itu selalu memerintah dalam hati dan pikiran kami untuk mengatasi semua masalah yang masih harus kami hadapi. Tapi bersama Tuhan, Engkau janji kami akan menjadi orang-orang yang menang, karena Engkau yang membawa kami di jalan kemenangan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini, dan Engkau sendiri yang akan memberkati kami semua. Ibu-ibu di rumah-rumah masing-masing, terimalah berkat Tuhan di dalam pernikahan saudara, di dalam keluarga saudara,
Berkati dalam keuangan saudara, di dalam kesehatan saudara, dan terutama di dalam ibadah saudara. Biarlah Tuhan memberkati dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang. Terima kasih, dan semua yang sudah terima berkat Tuhan katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.